Oke guys, kita masuk di analisis proximat, yaitu dengan judul penetapan kadar air dengan metode oven atau termogravimetri ya. Dengan dasar prinsip, sampel yang mengandung air dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius dan akan melepaskan air. Kehilangan bobot pada sampel dihitung sebagai bobot air. Nah, untuk suhu 105 derajat Celcius ini adalah suhu yang sudah ditetapkan ya anak-anak. Ini alasannya adalah karena pada suhu tersebut air itu sudah menguap sempurna ya. Karena memang suhu mendidih atau suhu menguapnya air itu kan di 100 derajat ya. Jadi di 105 dipastikan semua airnya sudah menguap. Oke. Nah, untuk reaksinya ini tidak ada reaksi kimia tertentu ya guys, karena memang tidak ada proses kimiawi, ini hanya secara fisika saja yaitu penguapan. Oke. Nah, untuk cara kerjanya disiapkan wadah kosong. Aku nggak tahu ini wadah kosongnya di lab itu pakai apa ya guys. Nah, intinya wadah kosongnya itu dimasukin dulu di oven di suhu yang sama yaitu 105 dan dipanasin itu 30 menitan ya, 10 sampai 30 menit. Lalu didinginkan di desikator, baru ditimbang dia sebagai bobot kosong atau W1. Nah, kemudian langkah berikutnya ditimbang sampel 1 sampai 2 gram ya. Ini ditimbang sampelnya. Ini perlakuan tentang bobot contoh ya guys. Ini perlakuan tentang wadah kosong. Kalau ini sekarang perlakuan tentang sampel, yaitu ditimbang sampel di wadah yang tadi ya, di wadah yang ini 1 sampai 2 gram ya. Ini sampelnya sampel karbohidrat juga, sepertinya mie instan juga ini ya. Aku kurang tahu juga nih sampel apa ya anak-anak. Terus ini ditimbangnya 1 sampai 2 gram dan ditulis sebagai W2, dimana W2 adalah si wadah tadi ditambah si sampelnya. Oke. Nah, terus dikeringkanlah wadah tersebut dan juga sampel tersebut di 105 derajat 2 jam ya. Lalu didinginkan di desikator, ditimbang. Nah, diulangi tahap ini hingga bobot tetap ya. Dan pengulangannya itu diulang lagi dari oven ya guys ya. Gitu. Nah, untuk bobot tetapnya itu dianggap sebagai W3 ya. Masih ingat ya, bobot tetap adalah selisih kedua penimbangan terakhir atau selisih kedua penimbangan yang kurang dari 0,0005 gram ya, biasanya maksimal 0,0004 gram. Jadi selisih ya anak-anak ya, selisih antara misalnya penimbangan kedua dengan penimbangan ketiga itu 0,0002 gram, berarti dia sudah bobot tetap ya gitu. Namun jika selisihnya belum segini gitu ya, misalnya selisihnya itu masih jauh, maka harus diulang lagi dari tahap oven. Oke. Nah, itu bobot tetap tersebut dianggap sebagai W3. Nah, sehingga untuk menentukan kadar air, berarti rumusnya bobot air itu kan berarti yang bobot sampel asli dikurang dengan bobot yang sudah di oven kan, berarti W2 dikurang W3 gitu. Ini adalah gram air dibagi dengan W sampel atau gram sampel. Nah, untuk gram sampelnya itu berarti nanti si W2 dikurangi dengan bobot kosong W1 gitu. W2 kurang W1 dikali dengan 100% gitu ya, sehingga didapatkanlah kadar air dari sampel tersebut. Oke. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya.